Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, sini barusan motor saya mogok. Saya mau pergi ke kota, harus mencari makan. Ternyata motornya mogok. Pada saat di rumah mau berjalan normal-normal saja, tapi pada saat di jalan seperti rasanya ya gitu. Jadi terpaksa lah saya starter nggak bisa mau nggak mau, udahlah dituntun. Jalan sih nggak terlalu jauh, cuma di depan gang perumahan. Di sini saya akan menceritakan dan mengatasi cara motor mogok, gimana caranya. Oke, langsung saja. Jadi kalau kita motor mogok, pertama kita harus cek dulu. Pada dasarnya kita harus mengerti segitiga api. Segitiga api itu muncul karena pertama bahan bakar, terus yang kedua udara, terus yang ketiga adalah sumber panas. Nah, di sini kita mengacu pada teori tersebut. Karena timbulnya api sama halnya kita terapkan pada saat pembakaran, pada saat pada motor gitu. Jadi kalau misalnya kita lilin kita hidupkan, kita nyalakan api, terus kita hidupkan lilinnya, pasti akan nyala karena di situ di korek itu ada bahan bakar dan udara di sekitar kita. Itulah timbulnya api. Tapi kalau misalnya lilin itu kita tutup mangkok atau kita tutup apa misalnya, tutup lah gitu, jadi nggak ada udara. Nah, lama kelamaan api itu akan mati gitu. Sama halnya sepeda motor. Jadi kalau kita motor mogok, pertama kita harus cek adalah bensin. Ternyata bensin ya, jangan sampai motor teman-teman habisan bensin, dan itu bisa pemicu juga motor nggak bisa jalan karena nggak ada bahan bakar. Terus bahan bakar pertama udara itu dari karburator, berarti kita harus cek karburator. Terus yang ketiga adalah bunga api atau percikan, sumber panasnya. Nah, di sini saya udah curiga pada saat mati itu jadi kayak nggak ada tenaganya, nggak ada setrumnya. Terus saya buka si busi, kepala busi ini, terus kan ada tembaganya ya, terus kita tempelkan pada ground atau bodi atau besi sekitar. Nah, itu nggak ada strumnya, nggak ada powernya. Jadi saya udah menyangkal, curiganya kalau nggak coil terus CDI gitu. Kalau nggak coil CDI gitu. Jadi saya mau cek CDI, dan juga saya udah nyangka CDI, dan barusan saya ke rumah temen, dia ada CDI nggak, ternyata dia punya CDI. Ya lumayan lah buat ya biar nggak mogok. Oke, kita langsung buka boxnya dulu terlebih dahulu. Pada saat teman-teman ingin mau kerja motor di tengah jalan lah, bisa lah, karena motor tuh sama halnya teorinya sumber tiga api itu tadi, segitiga api. Saya udah menyangka pada saat ini CDI-nya yang mati, tapi saya belum tahu pasti. Barusan gak ada strumnya, saya cek lagi, saya kontak. Nah, di sini nyala. Starter tuh nggak bisa tadi. Coba ya sekali lagi. Nah, itu bisa, tapi dia tuh melemah. Sama halnya tadi, lemah lagi, nggak bisa di starter. Dan saya curiga ini udah CDI. Ternyata saya baru dapat CDI dari teman sindengan
ya mungkin ini sindengan ini sebenarnya sih bukan orinya mungkin ya. Nah kalau orinya tuh ini ori Star, jadi ori itu saya nggak di tengah tuh nggak ada merek atau apa, cuma bintelan gitu, terus di sini ada KGD. KGD karena KGD ini dirakit oleh di Jakarta ya. Sebenarnya dulu motor-motor itu dirakit di Jakarta, semua peralatan tuh kayak komponen-komponen itu KGD sebenarnya, yang original tuh KGD. Saya kalau belum tahu pasti sindengan, maksudnya sindengan tuh ori juga sebenarnya atau gimana ya, saya belum tahu pasti. Ada yang bilang sindengan tuh original ya. Saya sudah belum paham, tapi saya tahu penyebabnya ini karena CDI. Karena CDI itu sebenarnya dari spool atau bisa disebut generator ya, kalau bahasa tekniknya itu, bahasa teknik Inggrisnya itu generator atau alternator. Tapi kalau bahasa syarian bengkel itu spool atau spool dinamo. Spool dinamo itu ada kabel, biasanya kalau seri-seri Astrea Grand, atau saya punya wiring atau gambar warna-warna kabelnya, listrikannya itu. Jadi warna dari spool itu biasanya itu merah hitam merah, iya kalau nggak salah. Terus dia tuh masuk ke CDI itu dari ke CDI itu warna hitam kuning kalau nggak salah ya. Oh iya, hitam kuning lah. Hitam kuning itu ke CDI itu langsung ke coil itu ada di dalam sini, dalam sana ya. Saya belum lihat, bongkar terlalu ribet dibongkarnya. Terus itu kabelnya langsung ke busi, dia namanya tuh coil. Tapi pada saat CDI ini kan, ini sumber penting menurut saya, penting CDI itu. Makanya saya dapat nih ori atau enggak sih ya, mungkin nanti saya cari ori lagi. Ini sementara biar motornya biar bisa nyala lagi. Dan buat teman-teman juga ya, seenggaknya belilah buat cadangan atau businya, beli cadangan busi atau CDI atau coil cadangan, supaya kita mogok tuh di tengah jalan atau kita berpergian bisa ya, meskipun kita nggak tahu misalnya penyebabnya apa, coba diganti ini, jadi diganti. Timbang ke bengkel nanti susah, biaya juga, buat spare juga beli dulu gitu sedikit. Biasanya di starter nggak bisa, kalau kita pas kita ganti. Sebenarnya sih agak bisa tadi ya, tapi itu mati lagi. Mati. Kita buka lagi soketnya ya. Kita ganti. Nah, tahu lah nih sindengan tadi si ori, saya nggak tahu. Kalau tahu teman-teman komen di bawah. Dan juga kalau saya salah dikoreksi. Jadi di sini sama-sama belajar. Nah, jadi saya udah cek tuh kabel businya tuh pada saat di starter tuh dia nggak ada mengeluarkan strom atau power lah. Jadi nggak ada sumber panas, nggak ada percikan. Ya udah siap terpasang. Semua. Oke. Nah, starter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mesinnya sih halus, lumayan lah, ini motor tua jadi jaraknya lumayan lah. Alhamdulillah bisa nyala lagi. Jadi masalahnya itu ada di CDI ya teman-teman. Kalau misalnya motornya mati atau mogok, bisa cek dulu bensinnya ada enggaknya. Terus karburator, biasanya karburator tuh amber tuh misalnya ya, ambil tuh seperti di dalam karburator tuh, jadi bisa nyala meskipun amber, tapi ya gitu kadang udah nggak stabil lagi ya. Mohon dicek semuanya, jangan dikit-dikit ke bengkel, usahakan kita mandiri atau kita belajar di YouTube atau apa. Jadi sebenarnya di dalam silinder atau bahan bakar itu, kenapa mesin dinamain 4 langkah 4 tak?
karena dalam 4 tak itu dalam siklus piston itu jadi terjadi 4 langkah. Jadi pada saat bensin dan udara itu masuk pembakaran di silinder depan. Nah, terus di silinder depan, jadi si karburator berfungsi untuk mendistribusikan bensin ke dalam pembakaran. Itu kan udah ada udara, bahan bakar masuk tuh ke ruang pembakaran. Terus adalah percikan ini, bunga api itu, si busi ini dari si CDI coil itu. Pada saat eh, langkah awal dengan dinamain 4 langkah itu karena setiap siklus putaran piston tuh si piston pada saat awal itu dia menghisap, si piston ke bawah, ke bawah. Pada saat itu namanya penghisap, pertama penghisap. Terus kedua dia ke bawah, jadi tarik si bensin tuh masuk ke dalam, udara masuk ke dalam. Terus percikan api, pas dia ke bawah, di bawah terus dia ke atas lagi piston tuh, piston ke atas. Nah di sini lah terjadi ledakan itu karena udara terus bensin terus sumber api itu. Jadi ada pembakaran di situ karena ada udara, ada bahan bakar, dan ada percikan bunga api. Terjadi ledakan. Jedar. Pada saat ledakan, pertama dia tuh kayak ditendang si piston ke bawah. Lah itu seterusnya. Jadi kalau teman-teman mati, cek dulu mungkin ini yang biasanya yang terjadi tuh itu strum atau powernya itu nggak ada, dibuka businya, kepala busi kita tempelkan. Kalau misalnya itu nggak ada, berarti udah otomatis kalau nggak CDI, si coil gitu teman-teman. Nah, motornya udah nyala untuk sementara lah, nggak apa-apa. Jadi lama-lama kita cari CDI yang original, karena yang original tuh ya udah pasti stabil lah powernya. Karena kalau kita beli CDI yang saya KW itu biasanya meledak dia nggak langsam, nggak tebung gitu. Jadi kalau kita yang original tuh dia langsung gitu. Ya itu mungkin sharing-sharing, atau ya mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi, ditanyakan lagi komentar di bawah, kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.